tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur oleh setiap kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Mari setiapkan hati kita untuk kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu ada kuasa di atas pujian kita, amin. Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan memenuhi bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Yes. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami undang untuk Bapak Ibu kembali berdiri. Mari kita pujikan bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa bagi setiap kami, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
Tuhan. Kami tahu betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Amin. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Kau termulia. Di mataku Tuhan, mataku Kau termulia. Di mataku Engkau termulia. Kita berikan salah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu Dia Tuhan yang setia dan benar. Amin. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidup milik Tuhan. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup menyenangkan-Mu. Kau Allah setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. God is good. All the time. God is good. Haleluya. Jadilah Tuhan perlindungan bagi setiap kita. Karena Dialah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya.
percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Janji-Mu nyata dalam-Mu, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk.
Siapkan setiap hati kita karena kita tahu setiap kata Tuhan yang melalui firman dan kebenarannya. Karena Dia tahu bagi setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tabung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan menolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan. Kami tahu Kau Allah kami yang setia. Kau tampung setiap air mata kami, Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Namamu memenuhi hidupku. Kau setia Kau sungguh setia, Tuhan. Sungguh Engkau tahu setiap kami. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Berikanku hidupku memuliakan nama-Mu. Namamu memenuhi hidupku. Kau setia, Tuhan. Kau setia sampai akhir hidupku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, amin. Memulihkanku, hidupku memuliakan
setiap kami. Ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari kita akan pujian kita dengan pengagungan kita. Selalu ada jalan, saat ada jalan, saat tiada. Dan kami tahu Tuhan, Kau ada di depan kami, ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi katakan di jalan. Di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Pagi hari ini Tuhan, apapun keadaan kami akan tetap berkata Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami. Mari beberapa saat seluruh jemaat Tuhan, mari mulai naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ora patakarala barala 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 barala. Ya rapasikara. Yesus, ya rapasikara. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi, inilah kerinduan kami, seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kami katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi katakan,
Sekali lagi kamu katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus, ya, seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari sama-sama katakan, menjadi seperti Kau. Biarlah ini mulai menjadi doa kami. Seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi katakan dulu kita, menjadi menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2023 ini, biarlah hidup kami terus diperbaharui di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pengenalan kami akan Kristus itu bukan lagi karena kata orang. Pengenalan kami tentang siapa Yesus itu bukan lagi karena apa yang dikatakan orang kepada kami. Tapi hamba-Mu berdoa, pengenalan akan Engkau itu benar-benar kami alami pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak ada satu perkara apapun yang akan mengambil atau mencuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar mengalami yang namanya moving forward itu di dalam setiap kehidupan kekristenan kami. Sehingga pada akhirnya kami mencapai garis iman seperti yang Tuhan tetapkan. Untuk kami terus berlari-lari kepada tujuan ilahi yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri tahun 2023 ini. Ajari kami terus, untuk kami terus hidup seperti yang Tuhan mau. Sehingga pada akhirnya kami ditemukan menjadi orang yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati satu perjumpaan dengan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sebentar berbicaralah bagi setiap kami. Kami buka hati kami buka seluruh kapasitas roh kami untuk Kau berbicara kepada kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap sama-sama katakan,
Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang lebih meriah kepada Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk katakan kepada samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus itu mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semua dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Sungguh sangat amat baik ya. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, satu hal harus kita ingat bahwa keadaan kita, situasi yang kita hadapi adalah situasi di mana kita boleh melihat Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara ya. Nah, kita percaya Dia Tuhan yang setia itu, Dia Tuhan yang mulia itu ada bersama-sama dengan kita. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai, yuk kita baca sama-sama saudara ya. Oke, di depan oke. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sabotase rohani. Sekali lagi dengan mantap katakan. Sabotase rohani. Ya saudara ya. Ketika kita melihat istilah sabotase rohani gitu ya. Saya mau berkata kepada setiap kita, masa kita bilang Tuhan apa itu sabotase rohani saudara ya. Nah, saya jujur aja saya terinspirasi dengan tema ini saudara ya. Tema ini ketika 2 minggu yang lalu di PDI Immanuel gitu ya. Pak Billy Lantang itu menyampaikan tentang bagaimana bangsa Israel mereka mengalami kegagalan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Kenapa saudara ya? Karena ketidakpercayaan mereka. Padahal mereka sudah melihat gitu ya. Hanya oleh karena kesalahan 10 pengintai itu bisa menggagalkan semua apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Padahal mereka sudah melihat tanah Eskol itu saudara ya. Tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi akhirnya mereka nggak mendapatkan. Hanya karena apa saudara? 10 orang yang melihat suku enak yang besar itu. Sehingga apa yang Tuhan sediakan menjadi gagal saudara ya, menjadi gagal. Kenapa saudara? Karena mereka nggak percaya rohani mereka, iman mereka gitu ya. Itu diambil ya, disabotase sehingga mereka gagal mencapai, bahkan saya mau berkata mereka disuruh mengintai 40 hari dan akhirnya dampak daripada mereka nggak percaya kepada Tuhan, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama berapa lama saudara? 40 tahun. Nah itu risikonya saudara. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, sabotase rohani itu saya mau berkata, kalau kita nggak hati-hati itu akan selalu bisa ada dalam hidup kita, saudara ya. Nah, coba kita ngelihat ini, saudara ya. Apa sih arti kata sabotase, saudara ya? Arti kata sabotase itu apa? Ya, lihat ini. Sabotase adalah sebuah tindakan pengerusakan. Tangkap ini, saudara. Sabotase itu berarti sebuah tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, tersembunyi, dengan tujuan menghancurkan dan menimbulkan efek psikologis yang besar. Bahkan bisa sasarannya adalah orang itu menjadi orang yang gagal, orang itu bahkan menjadi orang yang kalah saudara. Gitu ya, menjadi orang yang kalah. Lihat ini saudara. Sabotase adalah sebuah tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, tersembunyi dengan tujuan menghancurkan dan menimbulkan efek psikologis yang besar. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita nggak hati-hati dengan rohani kita bisa disabotase. Rohani kita bisa menjadi rusak. Rohani kita bisa menjadi hancur saudara. Oleh karena apa? Karena ada yang mensabotase saudara. Nah saya mau berkata kepada setiap Anda. Ya salah satu sumber sabotase itu adalah iblis itu sendiri. Tapi jangan pernah salah saudara. Sabotase itu juga bisa terjadi oleh karena kita nggak waspada saudara. Yang setuju katakan amin gitu ya. Karena kita nggak waspada gitu ya. Kita menganggap remeh, kita menganggap nggak perlu berjaga-jaga saudara ya. Makanya firman Tuhan berkata berjaga-jagalah. Karena apa? Lawanmu iblis dia akan selalu mengincar kepada orang-orang yang dapat ditelannya. Orang-orang yang dapat ditelannya. Saya mau berkata dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang bisa disabotase. Saudara. Saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Baik. Berapa banyak yang pernah nonton film ini, saudara? Boleh? Boleh lambaikan tangan, saudara? Iya, film Die Hard, saudara ya. Film Die Hard itu selalu berbicara bagaimana seorang bintang film Bruce Willis. Dan saya mau berkata, tidak ada seorang bintang film yang bisa memainkan peranan seperti Bruce Willis di dalam Die Hard, saudara ya. Karena apa? Sangat legendaris dan dia bisa memainkan itu dengan begitu baik.
Tapi apa yang kita pelajari dari Die Hard ini, saudara? Die Hard ini berbicara tentang bagaimana yang namanya sabotase, terutama Die Hard 2 ini, saudara. Die Hard 2 ini. Nah, di film ini Bruce Willis itu dia dikasih nama John McClane, saudara. Kita tahu kisah itu, bagaimana John McClane itu dia seorang polisi dan tepat di hari Natal begitu ya, dia pengen berhari Natal dengan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Karena istrinya lagi pergi dengan keluarganya dan menunggu di bandara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang mengejutkan adalah bahwa ada teroris gitu ya. Ada orang yang punya maksud yang jahat terhadap Amerika pada saat itu, saudara ya. Sehingga apa yang dilakukan? Sehingga yang terjadi adalah teroris itu atau musuh daripada yang ingin menghancurkan Amerika, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bagaimana dia menyabotase, saudara. Apa yang dia lakukan? Dengar sudah. Masuknya itu perlahan gitu ya. Bahkan dalam film itu kita tahu bagaimana Bruce Willis menyampaikan, bagaimana John McClane menyampaikan bahwa akan ada sesuatu yang akan merusak Amerika. Orang nggak percaya. Mereka bilang gini, nggak mungkin gitu ya. Saya waktu ngelihat gitu ya sinopsis daripada film ini, jangan-jangan begitu juga kita, saudara. Tuhan sudah ingatkan kita, hati-hati. Ada yang bisa menyabotase rohani kita, ada yang akan mengambil alih hidup kita, gitu ya. Tapi kita bilang nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Semuanya it's okay, semuanya baik-baik saja. Tapi lihat saudara, ketika semuanya, yang pertama yang dia lakukan adalah sistem yang ada di bandara itu dikuasai, saudara ya, dikuasai. Apalagi dia menonaktifkan lampu landasan pacu yang membuat bandara itu tidak berfungsi dan akhirnya timbullah kekacauan. Saudara. Lihat, sabotase itu selalu membuat sebuah kekacauan. Dengar saudara, demikian juga kalau terjadi yang namanya sabotase rohani. Saudara. Sabotase rohani itu akan membuat kekacauan gitu ya, akan membuat sebuah kekacauan. Dan saya mau berkata, itu adalah sesuatu yang gak mengenakan. Saudara. Sesuatu yang gak mengenakan. Saudara, ayo. Hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita berjaga-jaga. Katakan bersama-sama dengan saya, berjaga-jaga. 2, 3, berjaga-jaga. Lebih kuat lagi, berjaga-jaga. 2, 3, berjaga-jaga. Katakan kepada samping kiri kananmu, berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Karena saya mau berkata kepada siap Anda, dengar. Semakin nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Itu akan lebih banyak lagi sabotase-sabotase rohani yang bisa menggoncangkan iman kita, saudara. Yang bisa membuat kita ini menjadi bingung. Tapi lihat, orang yang berjaga-jaga dia akan selalu kuat. Istri saya ini sedang melihat ada seorang yang sekarang lagi tren gitu ya. Ya dia di TikTok, dia punya pengikut sampai 1 juta, lihat saudara. Tapi istri saya bilang begini, ya saya terus terang aja saudara. Kalau saya sudah melihat ada orang yang memberikan sebuah pengajaran tanpa sebuah dasar, buat saya lebih baik saya tidak mendengar saudara. Buat saya lebih gak mendengar. Tapi istri bilang gitu, gila lu. Dia ngomong ngawur begini aja, yang denger itu 1 juta. Saudara. Lihat nih. Ngomong ngawur gitu ya, gak ada dasarnya gitu ya. 1 juta. Udah kayak gitu, gak jelas lagi orangnya saudara. Gak jelas, 1 juta saudara. Anda bisa bayangkan kalau itu menguasai pemikiran kita itu sangat berbahaya. Baik, hari ini akan belajar bersama-sama. Berapa banyak saudara yang mau supaya hidup saudara bisa berjaga-jaga? Yang setuju katakan amin. Boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara ya. Nah sekarang kita akan masuk. Apa itu bentuk sabotase, saudara ya? Sabotase itu seperti apa? Nah Paulus menggambarkan dengan sangat baik, saudara ya. Lihat Roma 7 ayat 19 sampai 20. Inilah bentuk sebuah sabotase yang ada dalam hidup kita. Yang saya mau berkata, yuk kita sama-sama belajar. Saudara, bukan hanya Anda, tapi saya juga gitu ya. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Dia katakan begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus bilang begini. Keinginannya adalah ingin berbuat yang baik. Keinginannya adalah ingin melakukan yang baik. Tetapi yang terjadi
Justru yang tidak baik yang dia lakukan, ya kan? Dia katakan yang jahat yang aku perbuat. Nanti kita akan sama-sama melihat arti kata yang jahat itu sangat dalam maknanya, saudara, sangat dalam maknanya. Jadi yang jahat itu bukan seperti penjahat yang biasa, enggak, saudara ya. Tapi ternyata kata yang jahat itu punya arti yang sangat penting untuk kita renungkan, gitu ya. Dikatakan begini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, sengaja saya memberikan terjemahan yang lain, saudara. Dia katakan, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Kata menguasai di sana berarti ada sesuatu. Dosa itu menyabotase apa yang menjadi keinginan dalam diriku untuk melakukan hal yang baik. Supaya aku tidak melakukan hal jahat, tapi ada dosa yang menguasai, ada dosa yang namanya menyabotase. Karena apa? Sifat yang menyabotase itu berarti dia sedang menguasai, gitu ya. Tanggap tadi, kalau Anda ngelihat film tadi itu, saudara, apa yang dilakukan? Akhirnya semua sistem yang ada di bandara itu, saudara ya, dikuasai oleh teroris dan mereka berhak untuk melakukan apa saja. Nah, lihat, saudara. Sabotase itu seperti itu. Dosa yang menguasai. Nah, firman Allah yang hidup dalam ayat 20 berkata, sekarang apabila saya melakukan suatu hal yang tidak saya kehendaki, persoalannya sudah jelas. Nah, dia katakan begitu. Persoalannya sudah jelas. Yang menyebabkan itu sudah jelas. Yaitu apa? Dia katakan, dosa masih menguasai saya dalam cengkeramannya. Dia katakan, karena dosa itu masih menguasai, dosa itu masih menyabotase, dosa itu masih mengendalikan. Jadi sifatnya sabotase itu apa? Mengendalikan. Katakan sama-sama dengan saya, mengendalikan. 2, 3, mengendalikan. Jadi lihat, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara, untuk kita bisa pahami. Lihat. Ini adalah pergumulan manusia yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Berapa banyak Anda dan saya berkata jujur? Hal yang sama kadang-kadang kita alami. Bukan kadang-kadang, sering kali kita alami. Boleh lambaikan tangan saudara yang setuju dengan saya? Benar ya? Kadang-kadang kita ini pengen hidup tapi kok gak rasanya gitu ya. Rasanya ada hal yang menguasai kita. Ada hal yang mengendalikan kita. Saudara ya. Kuasa dosa dalam diri kita akan terus berusaha menyabotase niat baik yang hendak kita lakukan, saudara. Karena saya mau berkata kepada setiap Anda, ketika Anda percaya kepada Kristus gitu ya. Nah, ini saya harus jelaskan kepada kita semuanya. Ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, itu bukan berarti Anda dan saya itu langsung kebal terhadap dosa. Yang setuju katakan amin, ya. Itu tidak langsung membuat Anda dan saya itu langsung kebal terhadap dosa. Tidak, saudara. Kenapa? Karena dosa itu selalu mengincar. Dosa itu sesuatu yang ada di depan kita. Yang kadang-kadang bisa menarik kita. Saudara ya? Oke. Lihat. Tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik dan benar. Faktanya sangat sulit untuk benar-benar melakukan hal yang benar. Berapa banyak saudara setuju dengan kalimat itu, saudara? Boleh lambaikan tangan saudara? Iya. Faktanya adalah tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Faktanya adalah sangat sulit untuk benar-benar melakukan hal-hal yang benar, saudara. Hal-hal yang benar-benar membuat kita ini bisa terus ada di dalam Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada setiap Anda, ya, dengan kekuatan kita. Saya cuma mau menyampaikan kepada setiap Anda ada sebuah fakta di depan kita. Bahwa dosa itu begitu besarnya mempunyai daya tarik yang luar biasa. Kenapa saudara ya? Coba kita ngelihat. Oke. Kenapa sangat berbahaya? Lihat ini saudara ya. Jerat dosa itu apa gitu ya. Lihat. Ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, dia tuliskan begini. Orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan dosa yang sama. Karena apa? Karena ia terperangkap dalam jerat dosa. Jadi apa itu jerat? Jerat itu gini saudara. Jerat itu adalah sesuatu yang berulang kali. Jadi yang namanya jerat dosa itu, dia itu gak pernah keluar saudara. Jerat itu berarti sesuatu yang menyebabkan dia selalu ada di dalam posisi sana. Ada dalam posisi itu. Jerat dosa itu seperti itu.
Saya kadang-kadang melihat video gitu ya, video tentang bagaimana seorang ingin menjerat burung, saudara, menjerat burung yang liar gitu ya, burung yang liar gitu. Apa yang dilakukan? Selalu akan ditempatkan ya burung yang bisa untuk membuat menarik gitu ya, menarik. Dan herannya saudara, herannya kalau dia akan keluarkan suaranya, gitu, dia akan keluarkan suaranya. Nah burung yang menjadi pengumpannya ini selalu diikat, saudara, selalu diikat. Terus dia mulai ini gitu ya, wah dikasih makanan gitu ya. Terus dia mulai kasih keluarkan suaranya. Terus apa yang terjadi? Yang pertama burung yang akan terjerat ini, dia awalnya dia malu-malu, saudara, dia ngelihat situasinya, keadaannya. Tapi yang terjadi karena terus burung yang diikat ini terus mengeluarkan suaranya gitu ya. Dan burung yang akan terjerat ini dia ngelihat ada makanan di sana, saudara. Apa yang dilakukan? Akhirnya cepat atau lambat kalau dia nggak segera pergi, saudara, dia nggak segera menyadarinya, apa yang terjadi? Burung itu pasti akan terjerat. Burung itu pasti akan terjerat. Karena apa? Karena dia nggak pernah keluar, dia nggak pernah mau untuk keluar dari keadaan itu. Nah, saya mau berkata kepada setiap Anda, orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan dosa yang sama karena ia terperangkap dalam jerat dosa itu. Kenapa? Karena pengaruh dosa itu jahat. Nah, lihat ini saudara, pengaruh dosa itu jahat. Arti jahat itu apa? Kakos gitu ya, kakos. Kakos itu adalah kata yang kuat menunjukkan sesuatu yang buruk dan merusak, saudara ya. Kenapa? Gitu ya. Karena lihat, karena dosa yang jahat itu dia dikatakan itu diam, gitu ya. Dipakai kata diam. Nah, dalam kalimat itu Paulus katakan jahat dan dia berdiam dalam diri kita, dalam dirinya, saudara. Dipakai kata parakemai, gitu ya. Parakemai. Parakemai itu berarti berbaring di samping. Tanggap ini, saudara. Berbaring di samping. Artinya apa? Dengar sudah. Dosa itu nggak jauh-jauh dari kita. Halo? Dosa itu tidak jauh-jauh dari kita. Saya jujur saudara. Waktu saya ngerti ini. Anggapan kita itu selalu menganggap dosa itu di mana, so? Jauh, adoh gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu diam. Parakemai, berbaring di samping. Artinya apa? Nah, kenapa dosa itu sifatnya jahat, buruk dan merusak? Jahatnya itu apa? Karena dosa itu nggak mau jauh-jauh. Dosa itu nggak mau jauh-jauh. Harapan kita kan begini, nek bisa itu dosa itu ada di pulau yang lain gitu. Enggak, saudara. Saya sedang memberikan, saya benar-benar disadarkan. Dosa itu parakemai, berbaring di samping, saudara. Dia ikut terus dengan kita, saudara. Bedanya gimana? Nah ini jahatnya. Dosa itu sedang meringkuk, menunggu, siap muncul kapan saja, saudara. Halo? Siap muncul kapan saja. Waktu apa, saudara? Lihat dikatakan dulu. Seperti seekor singa yang lapar, yang apa, saudara? Berbaring di tengah rumput liar, siap memangsa siapa saja yang lewat, lengah, dan sendiri. Sama-sama katakan dengan saya. Lewat, lengah, dan sendiri. 2, 3. Lewat, lengah, dan sendiri. Jadi saya nggak kaget, saudara. Kalau ada anak Tuhan, dia berjalan sendiri tanpa ada Tuhan yang mendampingi dia. Tanpa ada kuasa Tuhan yang selalu dia minta untuk menyertai dia, saudara ya. Saya mau berkata itu bisa membuat orang itu menjadi jatuh, saudara. Makanya saya kasih pesan buat Anda. Jangan pernah berjalan dalam iman sendiri, saudara. Anda perlu orang lain. Anda perlu orang lain. Karena apa? Ada parakemai. Ada singa yang dalam tanda kutip bentuknya adalah dosa yang bisa muncul kapan saja di tengah-tengah kelengahan kita, di tengah-tengah kesendirian kita, saudara. Oke, ini saya mau tanya ini kepada saudara. Ini pertanyaan ini kemarin muncul di tengah-tengah kaum sel grow waktu nunggu ya, waktu nunggu anaknya almarhum Hagai, saudara, anaknya Eser, saudara ya. Nah, saya mau tanya kepada Anda semua.
Ini saya juga baru dapat, saudara, baru dapat beberapa waktu lah. Waktu Adam dan Hawa gitu ya. Adam dan Hawa, apakah mereka sudah diberitahu sama Tuhan tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Tanya gini. Waktu mereka sebelum mereka makan buah pengetahuan yang jahat dan baik dan jahat itu, apakah Adam dan Hawa sudah dikasih tahu tentang yang baik dan yang jahat? Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Berapa banyak bilang yang sudah? Berapa banyak yang belum? Berapa banyak yang ya udahlah terserah Pak. Dengar sudah. Seringkali konteksnya kita merasa bahwa mereka tuh nggak ngerti. Jadi itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh iblis seketika. Saudara. Saya mau berkata tidak, saudara. Mereka sudah diberitahu buah pengetahuan yang jahat tentang pengetahuan yang jahat dan baik itu sudah dikasih tahu kepada mereka, saudara. Dan buahnya itu dikasih tahu ini buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan ya. Oke? Sekarang yang kedua, saudara, pertanyaan yang kedua. Saya mau tanya kepada setiap saudara. Apakah gitu ya? Apakah Adam dan Hawa gitu ya? Apakah Adam dan Hawa baru melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu pertama kali atau sudah berulang kali? Halo? Nih, coba dia. Adam dan Hawa itu ngelihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu baru pertama kali, terus bilang, wih gak pernah ngeliat nih. Kira-kira kayak gitu gak sudah? Berapa banyak yang bilang sudah beberapa kali? Setuju ya? Berarti sudah berulang kali. Tapi kenapa mereka gak jatuh? Saya waktu baca itu saudara. Iya ya. Mereka berulang kali ngeliat. Mereka sudah dikasih tahu. Go, gak apa-apa saudara. Tapi lihat. Kapan akhirnya mereka jatuh? Kapan akhirnya mereka berdosa? Kapan manusia itu berdosa? Lihat. Kalau saudara baca dalam Alkitab, itu dimulai ketika Hawa sendiri. Benar ya? Ketika Hawa sendiri, maka apa yang terjadi? Waktu itulah dia sendiri dan dia mulai berdialog dengan iblis. Dan iblis tahu ini adalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Hawa. Dan akhirnya apa? Itu yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Lihat saudara. Pertanyaannya di mana Adamnya? Kan gak pernah dicatat dalam Alkitab. Gak ada kan dialog antara Adam dengan iblis. Yang terjadi itu adalah dialog antara siapa? Hawa dengan ular itu, ya, dengan ular itu. Tapi Adamnya nggak tahu di mana, saudara. Nah, dengar anak-anak Tuhan. Saya mau berkata kepada siapa Anda, engkau nggak bisa jalan sendiri dengan kehidupan rohanimu yang sendiri. Engkau perlu orang lain. Engkau perlu untuk mendampingi, ya, mendampingi kehidupanmu untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengar, lihat. Memangsa siapa saja yang lewat, lengah dan sendiri. Dan lihat, hanya ketika kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita bisa menang melawan cengkeraman dosa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Lihat, Alkitab berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Baru dibilang, maka lawanlah iblis. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Anda dan saya nggak bisa dengan kekuatan kita. Lihat itu, Hawa itu jatuh karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya itu yang membuat dia jatuh, saudara. Nah, dengar anak-anak Tuhan. Jangan biarkan ada yang menyabotase rohanimu. Oleh karena engkau sendiri. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Baik, kita akan maju terus saudara ya. Nah, menarik ini kata-kata ini. Yuk baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Jika Anda dalam Kristus, pergumulan terhadap dosa itu merupakan bukti Anda sadar telah dikuduskan Allah dan sadar dosa itu salah sehingga Anda gelisah. Ngerti gak maksudnya saudara? Paham maksudnya? Kalau sampai
kita ini gitu ya, kita ini udah nggak gelisah lagi dengan dosa. Itu bahaya, saudara. Kalau kita ini udah nggak gelisah lagi dengan dosa, saudara. Saya mau bilang kepada siapa Anda, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan kita, gitu ya. Tapi kalau Anda dan saya masih punya kesadaran, ada sebuah pergumulan, berarti rohani kita gitu ya, rohani kita ini belum disabotase sepenuhnya. Tapi kalau Anda nggak gelisah, saudara ya, walaupun hidup kita sudah dikendalikan, hidup kita sudah dikuasai, saya mau berkata itu warning buat kita, siapapun kita, saudara. Termasuk saya, termasuk siapa saja orang yang ada di mimbar ini. Kalau orang udah nggak gelisah lagi dengan dosa yang ada di dalam dirinya, itu adalah sesuatu yang bermasalah, saudara. Ingat John McLean itu, ketika dia beritahu kepada orang lain ada warning, ada sesuatu yang berbahaya. Orang bilang nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja, semuanya very okay, saudara. Tapi lihat saudara, orang yang gelisah maka dia akan berusaha bagaimana caranya dia untuk bisa keluar dari keadaan itu. Dan saya mau berkata ini penting buat kita. Jika Anda dalam Kristus, pergumulan terhadap dosa itu merupakan bukti Anda sadar telah dikuduskan Allah dan sadar dosa itu salah sehingga Anda gelisah, saudara. Tapi kalau mulai nggak ada kegelisahan, saya mau berkata itu bahaya. Nah, berapa banyak saudara mau berjaga-jaga di dalam Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita. Amin. Nah, sekarang kita harus hati-hati. Bagaimana caranya supaya sabotase sehingga kita tidak jatuh kepada hal yang sama, saudara ya. Nah, kita harus ngerti pintu masuknya itu apa, gitu ya. Pintu masuknya itu apa? Baik. Pintu masuk yang namanya sabotase dosa itu apa? Yang pertama adalah, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa yang kita lihat? Katakan dengan suara yang kuat. 2, 3. Apa yang kita lihat? Lihat. Apa yang kita lihat? Mata itu adalah pintu masuk yang pertama, gitu ya. Ingat, Hawa itu jatuh oleh karena apa? Karena dia mulai melihat, saudara ya. Karena dia mulai melihat bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sesuatu yang menarik. Oke, saya teruskan tadi, saudara ya. Jadi waktu mereka ngelihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, selama mereka nggak makan, saudara, selama mereka makan, maka saya mau berkata, dia cuma ngerti bahwa ada yang namanya hal yang baik dan yang jahat. Tapi waktu mereka ngerti, waktu mereka mulai makan, dengar saudara, jadi mereka udah paham, oh ada yang namanya yang baik dan yang jahat. Tapi karena mereka belum makan, mereka belum mengalaminya, mereka belum memahaminya, itu yang membuat mereka ini nggak ngerti tentang apa itu dosa. Saudara. Tapi waktu mereka mulai makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, saat itu juga mereka ngerti. Saat itu juga mereka ngerti tentang yang baik dan yang jahat itu. Jadi kalau jahat itu dosa. Saudara. Jadi lihat. Mata itu adalah pintu masuknya. Saudara ya. Mata itu adalah pintu masuknya. Lihat ini saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tangan bisa. Buah itu baik untuk dimakan dan apa? Sedap kelihatannya. Lihat saudara, perempuan itu, yuk bacalah sama-sama ya kalimat ini. 2, 3. Perempuan itu melihat. Dimulai dari melihat. Dari melihat itu artinya apa? Wih bagus lo gitu ya. Ih menarik lo gitu ya. Sedap lo kelihatannya. Terus ditambah lagi pula. Nah lihat, apa yang dilihat oleh mata akhirnya diolah yang namanya pikiran. Pikiran itu akan menguasai hati kita. Terus apa yang bilang? Bukan hanya menarik, tapi juga pohon itu memberi pengertian. Dan akhirnya apa? Melakukan sebuah tindakan. Lihat saudara. Dari proses melihat, akhirnya terjadi yang namanya tindakan. Apa yang dilakukan? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah ini pertanyaan juga dari teman-teman kemarin. Waktu kita ada di ruang Tionghoa Iwan. Kok gelem ya Adam ya? Timbul juga sih pertanyaan dalam hati saya. Seandainya Adam itu tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kira-kira kita jatuh dalam dosa enggak?
Halo? Yang dosa cuma siapa, saudara? Lihat. Dengar, saudara. Hawanya waktu dia ngomong, dengar, saudara. Dia belum ngerti akibatnya. Gitu ya? Tapi waktu dia ngomong sama Adam, lihat. Orang kalau sudah melihat dan itu mantep banget. Waktu dia cerita kepada orang lain, kira-kira dia akan menceritakan. Contoh ini, saudara. Kalau saya sudah melihat ada ya baju yang bagus gitu ya, baju yang bagus, saya akan bilang gini. Waktu saya ngomong sama orang yang ingin beli baju, saya bilang ini loh, saya ini udah beli, saya sudah pakai dan rasanya enak. Saya yakinkan. Nah itu orang-orang marketing itu kan bagus, saudara ya. Wah, dia yakinkan. Karena apa? Karena dia udah melihat dan Adamnya mungkin, saudara, mungkin ngelihat kayak gini. Hawanya nggak apa-apa itu. Hawanya baik-baik saja itu. Lihat, saudara. Akhirnya apa? Itu yang membuat Adam itu mau saja menerima. Berapa banyak saudara sepakat dengan saya? Dosa itu adalah sesuatu yang enak. Loh, ngomong jujur saja. Berapa banyak saudara setuju dengan saya? Dosa itu adalah ya enak. Pertanyaan saya. Nih ya, kita fair ya, fair. Sesama anak Tuhan tidak boleh saling membohongi. Kalau nggak ada resiko dari dosa, kira-kira kita akan berdosa terus gak? Dosa itu enak, saudara. Dan saya mau berkata, Adam waktu makan buah pengetahuan yang baik itu, wih mantap juga nih. Saya nggak percaya, saudara ya, apakah itu buah apel, itu cuma gambaran saja. Tapi saya mau bilang kepada setiap Anda, ya Adam itu, ya dia menikmati enak kok. Tapi dengar, saudara, segala sesuatu yang tidak seperti apa yang Tuhan mau, itu mungkin enak buat kita. Tapi percayalah, itu tidak baik dan tidak layak di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat, mata adalah pintu masuk awal yang dipakai oleh iblis untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa, kejatuhan manusia pertama dalam dosa dimulai dari mata, saudara ya. Sorry, gitu ya. Kejatuhan manusia dalam dosa dimulai dari mata. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa dimulai dari mata, saudara. Lihat, makanya saya mau berkata hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati, saudara, jangan biarkan Anda dan saya harus benar-benar bisa mengendalikan pintu masuk ini, saudara. Pintu masuk ini, karena apa? Karena banyak dosa terjadi karena penggunaan mata yang salah. Yuk katakanlah kalimat ini, 2, 3. Banyak dosa terjadi karena penggunaan mata yang salah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah ingatkan, hati-hati saudara. Pengalaman dari Hawa itu membuktikan kepada kita bahwa penggunaan mata yang salah, saudara. Saya mau berkata, ada nggak pohon yang lain yang menarik juga di Taman Eden? Banyak, saudara. Ada begitu banyak. Tapi lihat, ketika Hawa mulai mengalihkan pandangannya, dia tertarik dengan yang namanya hal-hal yang Tuhan larang dalam hidupnya. Justru itu yang membuat dia jatuh dalam dosa, saudara. Jadi saya mau berkata, hati-hati. Apa nasihat pentingnya, saudara ya? Apa nasihat pentingnya? Lihat nasihat pentingnya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini. Matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Alkitab berkata, gitu ya. Yesus berkata, ingat saudara ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23 ini adalah khotbahnya Yesus. Pengajarannya Yesus. Dia katakan hati-hati dengan jendela matamu. Itu akan menentukan terang hidupmu. Kenapa saudara ya? Karena ingat Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya.
Karena kebiasaan orang Yahudi, jadi ada Yahudi itu mereka percaya mata itu adalah jendela hati, saudara, jendela hati. Lihat, dikatakan seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu akan diterangi. Artinya apa? Apa yang kita lihat itu akan menentukan apa yang kita putuskan. Apa yang ada dalam hati kita. Kalau sampai mata kita menjadi gelap, itu akan membuat hati kita menjadi gelap. Saya tuliskan di sini, saudara. Hidup kita sangat dipengaruhi oleh apa yang sering dan suka kita lihat. Hati-hati, saudara ya. Baik atau jahat kehidupan banyak dipengaruhi oleh apa yang kita suka lihat. Apa yang suka kita lihat. Karena apa? Nah, yuk baca sama-sama bagian ini. 2, 3. Mata seperti kamera video. Kemanapun mata diarahkan, segala yang terlihat oleh mata, itulah yang akan terekam dan akan terpancar kembali. Nih, saudara. Ini ada yang merekam, ada kamera. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang terjadi di sini, saudara, ditangkap oleh kamera itu, dipantulkan oleh cahaya, oleh cahaya dalam tanda kutip itu seperti mata. Itulah yang ditampilkan di sini, saudara. Apapun itu, saudara, apapun itu. Maka lihat, saudara, mata itu seperti kamera video, kemanapun mata diarahkan. Benar ya? Kemanapun kamera itu diarahkan, dia akan ngikutin, dia akan merekam, dan dia akan pantulkan. Saya ke bawah, dia akan ke bawah, saudara. Saya ke samping, dia akan ke samping. Saya sedang baca ayat, dia akan menampilkan. Dan saya mau berkata, mata itu adalah seperti kamera video. Dan tahukah Anda, makanya Alkitab berkata, mata Tuhan melihat segala sesuatu. Bahkan Alkitab berkata, waktu kita masih ada dalam kandungan, Tuhan itu sudah melihat. Tuhan itu sudah melihat. Makanya dengar. Mata itu seperti kamera video. Kemanapun mata diarahkan, segalanya akan terlihat oleh mata, saudara. Terlihat oleh mata. Itulah akan terekam dan akan terpancarkan, saudara. Apa yang harus kita lakukan dengan mata? Lihat, apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Benar enggak? Lihat ini, saudara. Hati-hati. Waktu kita melihat segala sesuatu dan kita benar-benar tidak menyadari resiko apa yang kita lihat. Lihat Kejadian 13 ayat 10-12. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan segera berpisah. Kita sering baca ayat ini. Tapi kenapa Lot bisa jatuh? Kenapa Lot itu bisa sampai terjerat kepada yang namanya kejahatan Sodom dan Gomora? Yang saya mau berkata, kejahatan yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Penyebabnya karena apa, saudara? Lot memutuskan berdasarkan apa yang ia lihat. Ia tidak melibatkan Tuhan di dalam pilihannya itu. Mengabaikan Tuhan. Yuk bacalah sama-sama ya kalimat yang terakhir itu. 2, 3. Mengabaikan Tuhan dalam setiap pilihan kita biasanya akan berakibat kesalahan yang fatal yang akan merusak hidup kita. Kapan, saudara? Di kemudian hari. Belajarlah dari Lot. Kenapa dia salah? Karena dia cuma melihat. Oh, ini baik. Saya pesan buat anak-anak muda. Kalau engkau memilih pasangan hidupmu, dengar, jangan cuma lihat hal-hal yang engkau bisa lihat dengan pandangan. Itu bisa akan merusak. Halo, carilah pasangan hidup orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya, mohon maaf ini, bukan hanya orang Kristen. Tapi carilah anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Carilah anak-anak Tuhan yang benar-benar membuat hidupmu menjadi hidup yang benar, saudara. Karena saya mau berkata, itu yang akan menentukan perjalanan dalam hidup kita. Berapa banyak orang menangis setelah apa? Setelah dia masuk dalam sebuah pernikahan, semuanya menjadi begitu gelap, saudara. Kenapa? Karena dia cuma melihat dari pandangan mata.
apa yang dia lihat. Kemampuan kita terbatas. Nah dengar, buat engkau yang bergerak di bidang bisnis, belajarlah jangan hanya melihat kepada apa yang kelihatan. Tapi belajarlah untuk melibatkan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lihat ini itu bisa salah saudara. Lot itu melihat memang tanah Sodom dan Gomora itu adalah tanah yang berlimpah. Rasanya tanah yang baik, yang subur. Tapi pada akhirnya ada sisi yang lain saudara. Lihat. Saya mau berkata ya Lot itu gitu ya. Lot itu gak miskin di sana. Tangkap ini. Lot itu gak miskin di sana. Lot itu berhasil saudara. Bahkan Alkitab berkata Lot itu menjadi salah satu tokoh masyarakat di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora saudara. Tapi apa yang menjadi kehancuran buat Lot? Moralnya menjadi hancur. Nah dia? Iya. Loh, Lot itu bukan orang yang gagal secara jasmani, enggak saudara. Kalau saudara lihat, tapi lihat kehancuran yang terjadi dalam diri Lot adalah kehancuran bukan hanya kepada Lot tapi juga kepada keluarganya adalah kehancuran moralnya dan itu merusak. Itu yang membuat murka Tuhan atas Sodom dan Gomora. Lihat, hati-hati saudara. Makanya jangan cuma melihat dari segi jasmani. Tapi lihatlah segala sesuatu. Supaya hidup kita ini benar-benar tidak ada dalam sabotasenya. Kuasa kegelapan. Rohani kita. Berapa banyak saya boleh melihat saudara ya. Orang-orang yang awalnya mereka cinta Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika mereka salah dalam memutuskan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat. Akhirnya apa? Ya mungkin mereka bisa berhasil. Gak ada pengurangan segala sesuatu dalam. Bahkan saya mau berkata. Prestasi mereka makin luar biasa. Tapi yang terjadi. Rohani mereka menjadi hancur. Dan itu menyedihkan saudara. Karena apa? Kita kan sering lalu. Tuhan itu enggak mencari yang namanya kesuksesan kita. Nanti yang akan kita bawa. Enggak itu saudara. Tapi bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Makanya saya merasa ini penting untuk diberitahukan kepada kita. Supaya kita sadar saudara. Yang kedua saudara. Kenapa kita harus menjaga mata? Karena mata itu akan mempengaruhi. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi iman kita saudara. Ingat ini bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Mereka gagal, kenapa? Lihat, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai, yang untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka melihat, karena mereka melihat suku Enak itu membuat iman mereka menjadi hancur saudara. Iman mereka, pengharapan mereka. Mereka enggak ngelihat lagi Tuhan yang besar yang menyertai mereka keluar dari Mesir. Yang saya mau berkata, rasanya enggak mungkin 400 tahun mereka diperbudak. Tuhan sudah bawa mereka keluar, dikasih tempat saudara. Tapi mereka enggak percaya dengan itu. Semua orang yang kami lihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi gitu ya. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Tanggap ini, diri kami seperti belalang. Jadi tanggap ini sudah. Belalang itu adalah makanan yang biasa mereka makan. Jadi mereka bilang gini, kita ini jadi makanan mereka. Gitu ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, ya. Apa pelajarannya? Hidup ini sangat dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita lihat dan menjadi fokus kita. Kalau kita selalu melihat masalah, kita akan mengeluh, kita menjadi takut dan goyah. Tapi lihat ini. Namun bila kita selalu melihat kebaikan Tuhan, sekalipun ada masalah, kita bisa tetap tenang, hati bersukacita dan bisa mengucap syukur. Berapa banyak saudara percaya itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi lihat, belajarlah selalu melihat kepada Tuhan. Kenapa Anda dan saya perlu berdoa setiap hari? Kenapa Anda dan saya perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari? Kenapa Anda dan saya perlu ada dalam rumah Tuhan setiap waktu? Pada saat beribadah, tujuannya satu. Supaya pandangan kita tidak pernah dialihkan kepada hal yang lain. Tapi pandangan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini saudara. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Setan sangat membenci kita dan sangat ingin menghancurkan kita.
Setan tidak akan pernah berhenti untuk kembali menguasai kita sampai kita sadar Tuhan sudah melepaskan dan membebaskan kita. Dengar anak-anak Tuhan, jangan pernah muncul dalam pemikiranmu setan itu baik-baik saja. Halo? Jangan pernah berpikir setan itu adalah pribadi yang baik-baik saja. Tidak, saudara. Setan itu sangat membenci anak-anak Tuhan. Dia ingin menghancurkan. Makanya hari ini firman Tuhan menyadarkan kita. Hati-hati dengan sabotase rohani. Karena ada satu pribadi yang sangat ingin membenci kita. Namanya siapa? Iblis. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak sadar, kita bisa kembali dikuasainya. Dan akhirnya kita akan dikendalikan. Saya berdoa, jadilah anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Yang berkata, Tuhan, aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yes. Katakan menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita katakan di hadapan Allah kita. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Engkau yang setuju, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau. Ya, amin. Amin. Yes, amin. Sempurna dalam seluruh hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini selalu ada dalam terang Tuhan adalah biarlah mata kita menjadi mata yang selalu ada dalam kasih anugerah Tuhan. Saya kembali membacakan Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap.
Kalau jendela tubuhmu seperti kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Dengar, mintalah setiap hari di hadapan Tuhan mata rohani yang selalu terang di hadapan Tuhan. Renungkan firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya rohanimu tidak disabotase kembali oleh iblis. Supaya mata rohani kita selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya hanya dengan cara seperti itu hidup kita menjadi hidup yang seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Bapa, sebelum kami mengakhiri tahun 2023 ini, terima kasih Engkau menyampaikan kebenaran firman buat kami. Karena kami tahu hari-hari kami ke depan adalah hari-hari yang jahat. Ada singa yang selalu bisa menerkam kami, yang selalu bisa menelan kami ketika kami tidak berjaga-jaga dan berwaspada ya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, ajar kami supaya kami benar-benar meletakkan seluruh pandangan kami hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala-galanya. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskannya kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, firman Tuhan memberkati kita semua. Kita diingatkan untuk selalu waspada, berjaga-jaga, selalu melibatkan Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Haleluya. Baik, kita bersyukur ada di dalam ibadah hari ini. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pagi ini, terutama kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di GBI BSB. Kalau ada bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir, ada? Ada? Belum ada. Di atas ada? Ya, puji Tuhan, kita orang yang selalu setia beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan berikut ini. Shalom Jemaat GBI BSB yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di GBI BSB. Dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI BSB. Berikut kita akan menyaksikan bersama warta sepekan GBI BSB minggu ini. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persembahan reguler ataupun persembahan pembangunan, Anda dapat mentransfer ke rekening gereja melalui rekening Bank BCA atau Bank Mandiri, atau dapat juga melalui scan barcode kris bagi jemaat yang memiliki dompet-dompet digital. Ibadah W3B hari Rabu tanggal 29 November 2023 akan diisi dengan kegiatan ucapan syukur keluarga Ibu Nur Campurejo. Mari wanita-wanita hebat datang dan bergabunglah bersama komunitas W3B yang ada di GBI BSB untuk mengikuti ibadah W3B setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di Gedung Serbaguna. W3B berdoa, berkarakter, dan bersinar menjadi saksi Kristus. Ibadah sekolah Minggu tanggal 3 Desember 2023 bertemakan menepati janjinya. Ibadah sekolah Minggu GBI BSB dapat diikuti oleh anak-anak mulai usia batita hingga kelas 6 SD setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi, 9 pagi, dan 4:30 sore. Kidstar GBI BSB berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Yesus. Bagi remaja yang sudah duduk di kelas 7, 8, dan 9, kalian dapat bergabung bersama teman-teman seusia kalian untuk mengikuti ibadah teen setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang teens lantai 2. Ibadah teens tanggal 3 Desember 2023 bertemakan Immanuel yang akan dilayani oleh Ibu Nila.
Hope Has a Name Jesus adalah tema Youth and Teens Christmas pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, pukul 5 sore bertempat di Main Hall GBI BSB dengan pembicara Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Mari kaum muda datang dan rayakan momen Natal bersama teman-teman seusia kalian. Rumah Doa setiap hari Senin dan Jumat pukul 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berdoa bersama-sama di tempat ini, Anda dapat bergabung di Persekutuan Menara Doa setiap hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di ruang Teens lantai 2. Demikianlah warta sepekan GBI BSB minggu ini. Jemaat GBI BSB lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif, dan terus bergerak maju bersama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk tambahan pengumuman selanjutnya, untuk Persekutuan Doa Immanuel besok Kamis tanggal 30 November 2023 jam 18 akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton. Bagi Bapak Ibu yang rindu diberkati, silakan hadir di PD Immanuel di Gajah Mada setiap hari Kamis jam 18. Selanjutnya, The Grateful Heart of Christmas adalah menjadi tema Natal kaum wanita di tempat ini. Natal W3B akan dilaksanakan besok Rabu tanggal 6 Februari 2023 jam 6 sore di tempat ini. Silahkan bagi kaum wanita di tempat ini bisa hadir bersama-sama di dalam perayaan W3B, perayaan Natal W3B besok tanggal 6 Desember. Selanjutnya, laporan pembangunan GBI BSB, saldo tanggal 18 November sebesar 1.285.682 rupiah dan pemasukan sebesar 5.325 rupiah dan juga ada pengeluaran sebesar 5.263.500 rupiah sehingga saldo kas pembangunan kita saat ini ada 1.334.182 rupiah beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya persembahan pembelian LED, kebutuhan LED sebesar 610 juta rupiah. Sudah ada dana yang masuk sampai saat ini minggu ke-24 sebesar 371.270.000 rupiah, sehingga kekurangan pembelian LED sebesar 238.730.000 rupiah. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kami undang bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan dan pengakuan kita hari ini. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 5-6. Roma 8 ayat 5-6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita akui firman Tuhan ini, kita ucapkan pengakuan kita 1, 2, 3. Di dalam Kristus hidupku dipulihkan, pikiranku diperbaharui dengan pikiran Kristus, keinginanku dipenuhi dengan keinginan Roh Kudus. Oleh sebab itu, aku memiliki hidup dan damai sejahtera. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mundur dari tempat ini dengan membawa penuh sukacita yang datang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan.
Sebab namamu besar Tuhan, sebab namamu besar. Dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak, ku bersorak, Yesus dahsyat. Ku bersorak, Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar. Dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak, Yesus dahsyat. Ku bersorak, Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak, Yesus dahsyat. Ku bersorak, Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak, Yesus dahsyat. Ku bersorak, Yesus kau Raja mulia. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Baik Bapak Ibu, besok hari Sabtu itu adalah Natal Youth dan Teen, saudara ya. Jadi saya berharap kalau di sini ada anak-anak muda, silakan bisa datang di ibadah Natal yang akan dilakukan besok hari Sabtu dimulai jam 5 gitu ya. Dan buat Bapak Ibu yang punya anak usia remaja atau mereka anak-anak youth, ayo saudara ya, berikan dorongan kepada mereka untuk mereka ada dalam komunitas gitu ya, dalam komunitas. Dan saya percaya Natal ini adalah baik untuk memulai mereka untuk bisa bersama-sama ada dalam sebuah komunitas. Dan buat anak-anak muda, ajak temanmu untuk mereka bisa bersama-sama menikmati berkat Natal melalui ibadah Natal yang akan dilakukan besok hari Sabtu. Yang setuju katakan amin gitu ya. Dan yang kedua, Natal WBI bukan dilakukan besok hari Rebo, saudara ya, tapi Rabu yang akan datang, gitu ya, Rabu yang akan datang. Dan saya berharap, ayo para ibu-ibu atau yang mau menjadi ibu, silakan untuk bergabung, saudara ya, untuk bisa hadir dalam Natal WBI yang akan dilakukan di tempat ini. Semua ibadah itu, gitu ya, semua ibadah Natal yang akan dilakukan oleh WBI maupun W3B maupun nanti ibadah Youth akan dilakukan di tempat ini. Dan saya berharap dan kita berdoa semuanya tetap ada dalam kasih anugerah Tuhan. Amin, saudara ya. Dan sekaligus saya mulai umumkan, saudara ya, kita akan mengadakan Natal itu tanggal 24. Jadi kita hanya 2 kali ibadah karena itu bertepatan dengan hari Minggu. Kita akan mengadakan Natal 2 kali, yaitu jam 9, jam berapa? Jam 8 dan jam 5, saudara, jam 8 dan jam 8 dan jam 5 gitu ya. Jam 8 dan jam 5. Jadi dan kita berharap hari itu gitu ya, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa karena kita berkata tahun ini kita minta supaya kasih anugerah Tuhan bisa memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Baik, yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada, mari kita katakan kepada Allah, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi, semua biarlah anugerah-Mu yang membuat kami tetap melihat kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua anugerahnya bagi kita bila kita
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau kami tetap ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Baik untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Itu semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak, kami akan melewati hari-hari kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Jagai dan lindungi kami Tuhan, supaya semua pada akhirnya kami boleh dipakai untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami. Setiap berkat yang Tuhan berikan, selalu Tuhan menyediakan benih untuk kami tabur bagi hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami supaya apa yang kami bawa itu benar-benar ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persoalan Roh Kudus itu akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah engkau pada saat engkau datang, diberkatilah engkau pada saat engkau pulang, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.